Ya teman, alhamdulillah kemarin kita sudah menanam mentimun yang mana hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan. Dan juga besok insya Allah rencananya saya akan menanam terong ya sobat. Yang mana tanahnya bekas timun ini kita sterilkan dulu dengan cara menyemprotkan bahan ini ya sobat, H2O2 atau hidrogen peroksida. Nah, yang mana tujuannya menyemprotkan H2O2 ini untuk mensterilkan lahan pertanian kita dari jamur juga dari bakteri. Meskipun di dalam tanah itu satu genggamnya itu berjuta-juta bakteri, tapi itu masih campur ya sobat. Ada bakteri yang baik dan juga ada bakteri yang jahat atau yang merugikan terhadap tanaman. Nah, oleh sebab itu maka kita sterilkan dulu. Nah, dan perlu Anda ketahui, ternyata kita akan bahas dulu tentang mikroorganisme yang ada dalam tanah ya sobat. Nah, ternyata ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup ini di dunia ini ternyata berbagai macam jenis ya sobat. Nah, oleh para ilmuwan, para ilmu pertanian, maka makhluk yang berada di dalam muka bumi ini dibagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah makroorganisme dan yang kedua dinamakan mikroorganisme. Yang mana makroorganisme ini adalah makhluk hidup yang kelihatan oleh mata seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga yang lainnya. Adapun mikroorganisme ini makhluk hidup yang berada di dunia ini yang tidak kelihatan tapi bisa dilihat oleh alat bantu yang namanya mikroskop. Nah, maka kita di sini akan membahas tentang mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini ternyata terbagi atas dua bagian ya sobat. Yang pertama adalah yang berbentuk seperti hewan dan yang kedua adalah yang berbentuk seperti tumbuhan. Nah, mikroorganisme ini yang berbentuk seperti hewan itu namanya bakteri, dan yang berbentuk seperti tumbuhan maka dinamakan jamur, gitu ya sobat. Nah, juga ternyata baik bakteri ataupun jamur ini ada yang menguntungkan bagi tanaman dan juga ada yang merugikan. Salah satunya bakteri yang menguntungkan bagi tanaman adalah Lactobacillus dan lain sebagainya. Dan juga jamur ini juga ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Kalau yang merugikan kayak patogen, Phytophthora, Fusarium dan lain sebagainya sobat. Dan kalau yang menguntungkan itu salah satunya yaitu Trichoderma, Mycorrhiza, Eucalyptus dan lain sebagainya. Maka kita nanti akan bahas di video yang lain ya teman. Nah, maka kenapa setelah mensterilkan lahan tersebut kita aplikasikan dua
bahan yang mana bahan ini terbuat atau bahan bakunya ini adalah antara mikroorganisme yang bakteri dan juga yang jamur kita campurkan. Tapi ini tentunya bakteri dan jamur yang menguntungkan. Ya, mikrobakterinya saya aplikasikan dengan merek dagang M21, yang mana di situ kandungannya itu lebih banyak ya, lebih komplit. Dan adapun dari jamur yang menguntungkan, saya mengaplikasikannya adalah dengan merek dagang Trichoderma atau Sakop ya. Sakop juga bagus ini, kandungannya di dalamnya itu jamur udah komplit ya sobat. Nah, setelah kita 1 atau 2 hari mensterilkan lahan pertanian kita, maka kita langsung menyiramkan ya beberapa bahan tersebut ya, atau bisa juga dikapur dulu ya, atau bisa ini dulu gitu. Nah, adapun tujuannya dengan kita mencampurkan ini kapur dulu. Ini kapur tujuannya untuk menstabilkan pH tanah ya. Sedangkan Trichoderma ini untuk membantu menggemburkan atau menyerang dari berbagai fungi atau jamur yang jahat ya, dan juga mikroorganisme atau agen hayati seperti M21 merek dagangnya atau M4 juga bisa ya teman. Maka ini gunanya untuk membantu memerangi bakteri yang jahat dan juga untuk membantu menggemburkan tanah yang mana mungkin banyak sampah-sampah atau kompos yang kurang terurai. Maka dengan mengaplikasikan M21 yang mana kandungannya itu lactobacillus dan lain sebagainya, bisa dibantu atau membantu percepatan dari pengomposan bahan organik yang tersisa itu ya sahabat. Nah, setelah kita mengaplikasikan bahan tadi ya, maka kita menaburkan juga pupuk dasar ya. Di sini saya menaburkan pupuk NPK. NPK-nya saya pakai yang subsidi ini. Kebetulan kemarin kita beli yang subsidi, yang mana tadinya saya untuk menanam padi tetapi kebanjiran sawahnya, maka saya aplikasikan ke tanaman terong ini ya sobat. Nah, setelah kita beres mengaplikasikan pupuk dan juga agen hayati tersebut, maka kita menutupnya selama 2 atau 3 hari ya sobat. Tutup kembali, rapihkan, baru nanti kita tanam terong yang sudah kita siapkan. Dan kebetulan saya tidak menanam atau menyemai sendiri, saya beli dari toko pertanian yang menyediakan bibit terong sudah siap tanam, dan satu box itu isinya sekitar 350-an dengan harga 70 sampai 75.000. Jadi saya supaya cepat itu tujuannya ya, karena di sini
lagi musim hujan juga, jadi untuk supaya percepatan intinya sobat ya. Yang lebih bagusnya maka silakan teman-teman atau para sahabat sekalian yang sempat ya, yang luang waktunya, lebih bagusnya semai sendiri dengan cara perlakuan benih nanti kita bahas ya. Lebih paten biasanya lebih bagus kalau kita mengaplikasikan semaian itu dengan bahan-bahan organik ya. Jadi kita aplikasikan tanahnya itu dengan trichoderma ataupun agen hayati supaya mencegah dari layu fusarium ataupun layu bakteri gitu, intinya seperti itu ya kalau mau teman-teman bibit sendiri. Nah, saya ini pakai alat bantu seperti ini untuk menanam terong lebih mudah ya sobat. Jadi tinggal ditusuk langsung kita tanamkan, yang mana ini kurang lebihnya saya menanam dengan jarak 3 ini ya, ukuran ini atau 1 meter lah sobat. Saya sengaja kasih jarak di antara tanaman satu dan yang lainnya itu 1 meter supaya mencegah dari jamur ya, karena sekarang itu masih musim hujan sangat tinggi ya. Jadi saya menjaga supaya jamurnya tidak terlalu cepat, atau ini bisa mengurangi kelembaban, yang mana kelembaban itu bisa menyebabkan mengundang jamur-jamur yang lain itu, intinya seperti ini ya teman-teman. Dan juga saya akan tupang sari dengan pakcoy atau cesin ya sobat. Nah begitulah video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.